Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Oke, let's get the ball rolling. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas dan membahas mengenai 5 tips buat kita yang lagi gegana nih. Gegana itu istilah kapan ya? Gegana, gelisah, galau, merana lah, apapun lah itu. Yang lagi gelisah, lagi bingung, lagi galau terkait skripsi ya atau tugas akhir. Jadi bagi yang belum mendapatkan ide atau belum mendapatkan ilham kayak gitu, entah ilhamnya lagi di mana, nongkrong di mana, kok belum dapat ide, sampai hopeless kayak gitu ya, sampai nambah semester. Nah, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan, karena saya melihat fenomena kegelisahan teman-teman semua ini, saya mengangkat topik ini sebagai topik pada konten kali ini gitu. Oke, saya punya 5 tips nih teman-teman. Yang pertama adalah sama di konten yang sebelumnya, sebenarnya saya melakukan pengulangan ya untuk ke tips ini yang secara tidak sengaja saya sampaikan, yaitu take a deep breath. Take a deep breath, kemudian take a break time kayak gitu ya. Jadi kadang ide kita itu terblok karena permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi atau sedang kita alami. Saya sangat percaya itu karena kita sebagai individu itu memang sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh baik dari diri kita sendiri maupun dari luar kayak gitu. Jadi terkadang permasalahan-permasalahan yang sudah numpuk di dalam diri kita sendiri atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekitaran kita itu tuh membuat kita tuh menjadi fokus dengan permasalahan-permasalahan itu. Jadi terkadang kalau kita ingin mendapatkan satu ide itu pun susah sekali. Nah, karena hal tersebut saya menyarankan untuk kalian ngambillah take a break time gitu. Kalian coba liburan ke satu tempat, kemana gitu, yang menurut kalian bisa tenang, bisa enjoy, bisa lebih dekat dengan yang maha kuasa kayak gitu, sehingga kalian dapat ide yang lebih baik kayak gitu. Bahkan terkadang kalau kita terlalu fokus dengan permasalahan kita, even itu terkait kuliah kita itu saja pun, terkadang ide-ide juga terblok kayak gitu. Mungkin ada faktor-faktor yang lain, seperti kalau kita mendapatkan dosen pembimbing yang memang rada susah, yang tidak connected dengan kita, yang tidak attach dengan kita, tidak sinkron dengan ide-ide kita gitu, memang rada susah. Tapi insya Allah kalau kalian coba untuk take break time, terus nyoba untuk liburan kemana, terus refresh your mind, refresh yourself, insya Allah kalian akan dapat ide. Nah, untuk tips yang kedua, ini related sama internet, yang akan saya bahas setelah ini. Oke, untuk tips yang kedua ini teman-teman related banget sama daily activity kalian. Apa itu? Yaitu internet. Nah, karena ini related sama internet pasti akan cukup mudah ya buat teman-teman ya. Oke, kita buka Chrome, kemudian langsung saja kita buka mungkin skripsi gitu ya. Skripsi, kita cari contoh niat beli gitu ya. Buat kalian yang mungkin dari jurusan manajemen yang berkonsentrasi sama marketing atau manajemen operasional mungkin, nah ini nih, tuh sudah bermunculan, ada, kita ketik skripsi sorry skripsi niat beli kayak gini muncul banyak ya. Oh wait, pengaruh kepribadian dan atribut produk pada niat beli. Tuh,
Dengan kalian membuka internet, itu akan menjadi salah satu jendela baru buat kalian nyari ide, teman-teman. Ini salah satu contohnya adalah pengaruh iklan dan brand image terhadap minat beli. Kemudian ada kualitas produk dan harga terhadap minat beli. Tuh ini tuh contoh-contoh penelitian kuantitatif ya, teman-teman. Pokoknya bahasa-bahasa ini berpengaruh pada ini. Kemudian mencari eh, pengaruh atau mencari hubungan kayak gitu itu adalah contoh-contoh dari penelitian kuantitatif. Nah, kayak gini-gini kita bisa kayak gini nih contohnya mungkin yang untuk universitas yang UNS kali ya. Ini coba kita lihat. Pengaruh kepribadian dan atribut produk pada niat beli konsumen. Nah, studi pada tas merek Louis Vuitton. Nah, kayak gini nih kita bisa maksudnya ambil judul ini dengan kebaruan, mungkin kita nambah satu variabel yang berbeda kayak gitu. Contoh pengaruh kepribadian dan atribut produk. Nah, mungkin ini kita bisa tambahin pengaruh kepribadian, kemudian harga atau quality seperti itu pada niat beli. Nah, itu kita sudah menambahkan dua variabel baru. Terus ini kan mungkin kalau UNS itu kan area-area Jawa Tengah sana ya, area Solo, area Semarang gitu ya. Mungkin kita akan bisa ambil tempat yang baru menjadi salah satu kebaruan kita. Mungkin kita cari di Jawa Timur, yang mungkin kita bisa ambil juga sampelnya itu di Surabaya gitu. Itu kan menjadi kebaruan bagi kita, teman-teman. Terus kita lihat nih ada skripsi faktor-faktor yang mempengaruhi niat beli. Nah, mempengaruhi ini lagi-lagi nih bisa jadi, kalau faktor-faktor kayak gini tuh bisa kuantitatif, bisa kualitatif sih, tapi kebanyakan sih kuantitatif. Mengaruhi niat beli konsumen e-commerce ke kayak gini-gini guys. Teman-teman sekalian, kalian tuh bisa dapet ide cepet gitu loh. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing lagi gitu. Dan tentunya harus dikonsultasikan dengan dosen kalian. Apakah untuk judul seperti ini tuh memang dosen kalian tuh memang agree atau tidak, atau seperti apa. Mungkin dikasih advice, mungkin ditambah lagi variabelnya atau apa gitu. Ya, itu kalau kita maksudnya ingin ngambil ide atau topik penelitian, topik skripsi atau tugas akhir di internet ya. Atau gini, coba kita yang agak lebih beda nih, kayak skripsi natrium gitu ya. Mungkin kalian yang ada di biologi atau mungkin di kimia gitu, atau mungkin di farmasi atau di kedokteran atau yang lainnya. Coba kita lihat. Skripsi hubungan asupan natrium dengan perubahan tekanan darah pada pasien gagal ginjal kronik rawat jalan. Loh, dengan sangat apa ya, menarik kan? Kayak gini kita bisa maksudnya, oh ini ternyata pernah diteliti di ginjal gitu ya. Terus apakah memang perlu penelitian yang lebih mendalam? Kita bisa tuh ambil kebaruan di sana. Hubungan asupan natrium, pengetahuan aktivitas fisik, stres, kebiasaan merokok. Wow, stikes. Hubungan asupan natrium dan kalium dari makanan dengan tekanan darah. Hubungan asupan lemak, asupan natrium, dan status gizi dengan tekanan darah. Itu kebanyakan natrium tuh related sama tekanan darah ya, tension. Universitas Sumatera Utara, Medan. Hubungan asupan natrium, kalium, dan lemak dengan tekanan darah. Ya, relatednya sama lemak, fat, sama tension, tekanan darah. Tuh kayak gini-gini tuh kalian bisa dapat ide. Atau kalian ini mungkin yang dari jurusan apa ya, skripsi keolahragaan mungkin ya, apa olahraga, coba kita kasih keyword olahraga. Apakah dia akan muncul seperti apa? Untuk tuh mana nih yang ada judulnya nih,
Tapi kalau pengen apa masuk ya nggak apa-apa, tinggal klik aja. Cuman kita kan maksudnya kita lihat luarannya, luar dari judul dari web itu ya, maksudnya biar kita bisa langsung survei sarana dan prasarana pendidikan jasmani di SMAN tuh. Kayak gini-gini tuh kalian bakal dapet ide, bro dan guys. Survei mungkin nanti kalian bisa ganti tuh tempatnya, di tempat kalian mungkin di Lembang, atau rumah kalian tuh di Bekasi, atau rumah kalian itu di Yogyakarta. Tinggal cari aja SMA yang SMA, SMP, atau sekolah-sekolah yang dekat-dekat sana yang mungkin cukup menarik untuk diteliti kayak gitu. Soalnya kemenarikan dari tempat itu juga bisa jadi poin tersendiri bagi dosen. Mungkin kalian waktu lihat skripsi yang kalian buat atau tugas akhir yang kalian buat gitu. Kita cari apa ya? Skripsi coba kalau teknik mesin. Tapi kalau anak-anak teknik mesin biasanya sudah apa ya? Ada ide apa enggak juga ya? Aku jarang ngobrol sama teman-teman teknik mesin. Skripsi jurusan teknik mesin, oke. Nah ini tuh kalau pengen lihat dalamnya tinggal klik aja, nanti keluar deh. Nah itu perancangan dan pengujian alat pengering serbaguna hybrid gabungan energi surya dan listrik 200 watt tuh kan. Banyak ide insya Allah kalau kalian cari-cari di internet, karena sekarang memang zamannya sudah digitalisasi ya 4.0. Bahkan Jepang itu sudah mengklaim akan menginisiasi 5.0 kayak gitu ya. Sudah zamannya memang. Kalau kalian pengen cari judul-judul skripsi atau topik-topik skripsi bisa banget di internet. Oke, kita lanjut ke tips yang selanjutnya ya. Oke teman-teman, untuk tips yang ketiga ini masih related banget dengan internet, dan ini lebih spesifik, dimana kita akan membuka Google Chrome lagi dan menuju ke Google Scholar. Nah, go. Nah, Google Scholar ini adalah tempat formal yang disediakan oleh Google, di mana kalau ada penelitian ilmiah, baik itu buku, skripsi, atau penelitian memang yang sudah apa istilahnya ya sudah formal ya, penelitian dari institusi terkait, institusi tertentu, kemudian bahkan disertasi kayak gitu, itu ada semuanya di sini. Dan Google Scholar ini juga related sama web-web yang lain seperti Sinta Dikti. Nah, Sinta punyanya Ristek Dikti ini, kemudian ada juga dia itu related sama, selain Sinta, Garuda. Nah, yang ini. Nah, ini dia juga related sama ini. Jadi memang ya berkaitan untuk Google Scholar ini. Jadi insya Allah Google Scholar ini jadi tempat formal ya, maksudnya valid gitu loh buat nyari sesuatu. Even kalau kita pengen nyari nama kita, seandainya nama kita tuh ada apa enggak, itu juga bisa. Apakah kita sudah punya karya ilmiah yang sudah diakui kayak gitu ya. Coba kita saya ketik nama saya ya. Cups. Nah, tuh muncul nama saya. Tuh, kalau ada, maksudnya kita punya karya-karya ilmiah yang sudah ada di jurnal internasional, akan muncul. Atau enggak di jurnal internasional ya, yang pokoknya sudah terdaftar deh, yang sudah formal kayak gitu. Nah, kita nih untuk di Google Scholar ini bisa juga langsung cari skripsi mungkin kalian dari Fakultas Farmasi gitu ya. Skripsi farmasi. Coba. Fakultas Farmasi. Ini. Self efficacy pengerjaan skripsi
prokrastinasi akademi pada mahasiswa. Oh no, bukan ini. Kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada instalasi farmasi. Waduh, ini kok lebih ke manajemen ya? Perilaku penemuan informasi mahasiswa FISIP. Tuh kan, bukan. Apa ya? Kandungan obat coba ya. Kandungan obat. Jadi kita trial and error bareng-bareng ya teman-teman, guys, kalian semua. Screening fitokimia tanaman obat di Kabupaten Bima. Nah, ini kalian ini termasuk apa nih? Fakultas apa nih? Gue jadi penasaran juga, guys. Cakra kimia. Apa ya? Ini kayak kimia ya. Kalau kimia tuh related sama farmasi, iya pastinya. Tapi apakah kimia itu? Ini jurnal MIPA. Pada beberapa tanaman obat tradisional di desa Waitina, Kecamatan Mongoli, pengaruh kandungan saponin dalam daging buah mahkota dewa Valeria macrocarpa terhadap penurunan kadar glukosa darah. Ini bisa nih kalau memang kalian lebih aware ya, karena saya enggak dari jurusan farmasi sih, tapi kalau saya lihat ini related sama kimia sih. Apakah memang itu farmasi atau bukan? Nah, kalian yang bisa. Ini deh nih, farmasetika ini kayaknya berkaitan sama farmasi deh. Metode deteksi kandungan babi dan alkohol dalam eksipien farmasi dan produk obat untuk menjamin kehalalan sediaan obat. Nah, ini nih. Kalau ini saya lebih yakin nih kalau ini adalah dari farmasi nih yang bisa kalian ambil gitu maksudnya. Ambil dan kalian cari kebaruannya itu bisa kalian compare. Kalian kan udah dapat satu nih topik. Nah, kalian cari lagi topik yang lain. Terus kalian bisa combine seperti itu apabila memang cocok dan memungkinkan. Nah, hal-hal kayak gitu adalah salah satu cara buat kalian trigger ide-ide untuk pencarian topik skripsi kayak gitu. Oke teman-teman, kita menuju ke tips yang keempat. Oke, tips yang keempat ini adalah kalian bisa cari referensi secara offline. Sedikit kontras ya dengan dua tips yang sebelumnya, karena berkaitan dengan era digitalisasi ini kita kan lebih online gitu ya, di era 4.0, 5.0 gitu. Tapi di referensi atau tips yang keempat ini saya kasih kalian bisa melakukannya secara offline gitu. Jadi kalian bisa melakukan atau berkunjung ke perpustakaan di fakultas kalian atau kalau punya ya, atau mungkin perpustakaan besar yang ada di kampus kalian gitu. Karena kebetulan universitas saya tuh punya perpustakaan fakultas ya, jadi di sana itu memang khusus diperuntukkan untuk fakultas ekonomi dan bisnis saya kayak gitu ya. Mungkin kalian kalau dari fakultas hukum ada ya, fakultas kesehatan masyarakat, fakultas ilmu sosial, ilmu politik, FISIP kayak gitu. Mungkin ada fakultas-fakultas, ada perpustakaan di dalam fakultas kalian tuh bisa kalian cari gitu. Kalau kalian datang ke sana terus langsung menuju ke rak-rak yang ada skripsi atau tugas akhir dari kakak tingkat kalian gitu, kalian langsung tertuju pada bukan back cover ya, kayak punggung dari skripsi kalian gitu ya. Bukan back cover ya, jadi kayak punggung dari skripsi atau tugas akhir kakak kelas kalian, kakak tingkat kalian gitu. Biasanya kan ada tuh judul dari skripsi atau tugas akhir. Nah kayak gitu kalian bisa lihat gitu. Mungkin ada salah satu judul mungkin dari kalian screening atas ke bawah, kiri ke kanan tuh ada satu judul yang menarik gitu ya. Langsung aja maksudnya, wah ini tuh related sama gue banget ini, attach sama gue banget ini. Nah kayak gitu, terus kalian akan coba untuk cari variabel-variabel yang lain gitu. Mungkin judul itu terus ada judul yang lain yang mirip, terus kalian combine kayak gitu bisa. Jadi yang namanya kebaharuan itu
sangat memungkinkan kalian bisa combine dari satu skripsi dengan skripsi yang lain kayak gitu. Dengan satu skripsi terus kayak puzzle gitu ya. Jadi ada missing part gitu ya yang bisa kalian masukin kayak gitu. Jadi kayak gitu kalau kalian pengen maksudnya dari perpustakaan gitu. Atau saya dulu tuh pernah ya melakukan penelitian, dapat tugas dari dosen untuk mencari indikator atau alat ukur variabel yang teknikal banget. Jadi karena fakultas atau universitas saya itu kan memang lebih ke teori ya. Jadi untuk cari yang teknik itu rada susah gitu pada waktu itu ya. Jadi saya coba cari-cari info dan saya dan rekan saya tuh coba benchmark gitu ya, benchmark ke universitas yang lain yang berbasis teknik gitu. Dan pada waktu itu ya saya minta izin ke pustakawannya untuk seperti ini bla 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 kayak gitu. Dan prosesnya pun sangat mudah kok teman-teman kalau kalian maksudnya punya niat yang besar terus pengen melakukan hal tersebut gitu. Terus akhirnya saya pun cari-cari, masih cari-cari ada kak nggak ya ini soalnya related sama teknik ya. Dan alhamdulillah ternyata dapat gitu loh, formulanya seperti apa, terus cara pengerjaannya seperti apa, itu dapat kalian lakukan gitu. Jadi sangat mungkin kalau kalian pengen benchmarking ke universitas atau institusi yang lain kayak gitu ya, dengan hal tersebut kalian akan memperkaya ide yang dari diri kalian sendiri gitu. Jadi mungkin saja di fakultas kalian, terus dosen kalian tuh biasanya skup penelitiannya itu hanya pada ranah A gitu. Dengan kalian melakukan benchmarking, kalian akan mendapatkan ide B yang mungkin saja itu akan menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang valuable kayak gitu loh. Jadi sangat mungkin. Jadi saya pikir kalian kalau melakukan benchmarking tuh banyak sekali hal-hal yang akan kalian dapatkan kayak gitu. Jadi jangan remehkanlah benchmarking ini. Jangan males juga, jangan procrastinate, jangan menunda-nunda hal-hal kayak gitu ya. Jadi langsung aja gitu. Kemudian untuk tips yang kelima atau tips yang terakhir adalah sharing atau melakukan sharing dengan orang-orang yang kompeten gitu. Jadi orang-orang kompeten itu bisa kakak kelas kalian yang memang jago dalam penelitian dan sudah lulus, kemudian teman-teman kalian dari komunitas-komunitas yang lain yang capable dalam area itu, atau mungkin tetangga kalian yang berprofesi sebagai dosen atau sebagai peneliti kayak gitu-gitu tuh bisa kalian dapatkan dengan kalian membuka diri kalian, membuka pikiran kalian, open your mind, open yourself kayak gitu. Karena saya juga dulu pernah ya waktu melakukan penelitian itu saya punya salah satu teman yang berprofesi sebagai researcher di World Bank kayak gitu. Dan dari beliau itu saya mendapatkan banyak ide-ide penelitian karena beliau kan pernah meneliti di daerah sini dengan metode seperti ini, atau beliau juga memiliki pengalaman mendapatkan experience seperti ini. Nah kayak gitu-gitu tuh bisa kita combine agar kita mendapatkan ide-ide baru kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi 5 tips tadi kalau kalian implementasikan, kalian coba terapkan bagi kalian yang gelisah galau merana terkait ide atau topik skripsi ini, insya Allah kalian akan mendapatkan ilham lah, ide gitu. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman terkait 5 tips untuk mencari topik atau ide skripsi ini. Jadi kalau kalian memang ada pertanyaan, langsung saja mengutarakannya, masukkan ke kolom komentar, insya Allah akan segera saya jawab gitu. Kita bisa sharing-sharing untuk mendapatkan ide atau topik skripsi kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa ya subscribe teman-teman, kemudian share video ini kepada teman-teman kalian, saudara kalian yang lagi bingung terkait skripsi. Jangan lupa like juga kayak gitu. Oke, thank you. Saya akhiri dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita. Tempat kita sharing, tempat sharing buat kita-kita.